kalau kita tidak minta ampun kepada Allah setiap saat. Minimal setelah sholat istighfar. Padahal setelah sholat menghadap kiblat, kemudian juga dalam kondisi baik, kemudian dalam kondisi berwudu, ya, setelah sholat apa yang diucapkan? Istighfar. Mungkin ada kekurangan dalam sholatnya. Setelah melakukan aktivitas sholat malam yang panjang, ditutup dengan memperbanyak istighfar di saat sahur, menjelang subuh. Wabil asharihum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar. Paling banyak tobatnya Nabi Muhammad SAW, para nabi, para rasul, para sahabat. Padahal para nabi dan rasul sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah kita manusia yang sering banyak dosa, melakukan khilaf, tapi segeralah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam melakukan khilaf, melakukan kesalahan, dan dia segera kembali kepada Allah dan tobatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Merugilah, celakalah, kata malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi, lalu Nabi aminkan. Merugilah, celakalah orang yang didatangkan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita semangat melakukan amal soleh, selain mendapatkan pahala, kemudian diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan dalam hadis Nabi tentang puasa. Inilah motivasi kita, selain memang wajib ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang luar biasa. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa, barang siapa yang salat malam, tarawih, tahajud, qiyamul lail, ya, malam kemuliaan dan sebagainya, karena iman, mengharap ridha Allah, maka dosanya dari akil balik sampai saat ini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang sekali Allah memberikan rahmatnya, ampunannya. Bahkan dalam surat Az-Zumar yang sering kita dengar, ayat 53-nya dipanggil oleh Allah hambaku. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan dosa kepada dirinya ataupun orang lain. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan tunda lagi. Mumpung kita masih hidup, masih berpeluang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa itu mendapatkan hak untuk diampuni, untuk ditimbang amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah sangat cinta kepada mereka yang tobat. Bayangkan, dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sayang banget kepada mereka yang bertobat kepada Allah. Dalam hadis yang panjang, ini luar biasa. Seseorang membawa kendaraannya, baik mungkin untanya atau kudanya, beserta makanan minumannya, peralatannya dibawa. Dia menghampiri sebuah gurun, kemudian dia istirahat, kemudian dia bangkit melihat semua perbekalannya, kendaraannya hilang daripada pandangannya. Apa yang ia sampaikan coba? Yang ada hanyalah keputusasaan dalam dirinya. Kalaupun dia bertahan di situ, nggak ada makanan, nggak ada minuman, dia akan mati. Kalaupun jalannya jauh, dia pun akan mati. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba makanan, minumannya, peralatannya, perlengkapannya, kendaraannya menghampiri dia kembali. Luar biasa, Masya Allah, Alhamdulillah. Saking bahagianya hamba Allah ini, dia salah mengucapkan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Bayangkan coba, saking bahagianya. Seseorang ini sangat bahagia mendapatkan sesuatu yang hilang dari hadapannya tadi.
karena sempat putus asanya. Kebahagiaan hamba Allah ini tak sebanding dengan bahagianya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hambanya yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bahagia orang tobat itu. Namanya manusia, ada lupa, ada khilaf, ada salah. Emang manusia, al-insan mahalul khata' wan nisyan, tempatnya lupa dan salah. Makanya ada doanya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Ya Allah, jangan engkau azab kami di saat kami lupa, saat kami khilaf, saat kami salah. Rabbana zalamna anfusana, kami menzalimi diri kami. Kalau engkau tidak ampuni, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka segeralah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia enggak lama, Allah menjalankan kita dari alam arwah, kemudian ke alam rahim, ke alam dunia, nanti akan ke alam akhirat. Jangan kita tobat sudah wafat. Jangan kita tobat matahari sudah terbit dari barat. Jangan kita tobat kalau sudah ada di alam akhirat. Maka tobat kita nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal istighfar. Dan jangan sampai kita putus asa dengan dosa yang banyak. Ya Allah, dosa saya banyak sekali. Mungkin Allah nggak akan mengampuni dosa saya. Di saat itulah putus asa. Bahagianya luar biasa setan itu. Makanya saat kita khilaf, ikuti perbuatan dosa sengaja nggak sengaja dengan melakukan amal soleh. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya kejahatan manakala diikuti dengan kebaikan mampu menghapuskan dosa kita. Bahkan orang yang tobat, semurni-murninya tobat, di dunia Allah tutup aibnya. Di akhirat seakan-akan tidak pernah melakukan dosa. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ada syarat tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas kita harus beriman. Orang kafir tobatnya masuk Islam, mu'alaf dia. Dosa yang lakukan selama 50 tahun, 60 tahun mungkin dia khilaf belum mendapatkan hidayah Allah. Di usia 60 tahun dan seterusnya dia mendapatkan hidayah Allah, syahadatain, masuk Islam, dosanya selama 60 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman selama 60 tahun beriman. Kafir, murtad, keluar dari Islam, seluruh amal solehnya selama 60 tahun lenyap seketika karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kita beriman kepada Allah. Syarat amal itu diterima. Pertama, beriman kepada Allah. Kemudian kita ikhlas menjalankannya. Kemudian tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kemudian sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal saleh tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.